Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas Menjadi Bestari batch 4. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, kali ini kita masih membahas Kala Darwin bertemu dengan Buddha dengan tema spesifik yaitu kesunyataan dan makhluk hidup, siapa kawan dan siapa lawan. Nah, masih bersama dengan narasumber tersayang kita yaitu Kak Stanley. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung serahkan acara ini kepada Kak Stanley. Silakan, Kak. Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi ya di acara yang lama tapi platform baru gitu ya. So, karena satu dan lain hal, ya kita akan pindah ke Zoom kayaknya untuk beberapa saat. Tapi ya anyway, itu perihal teknis ya, jadi tidak perlu kita pusingkan lebih jauh. Nah, di sesi kita kali ini, kita akan mencoba menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana kesunyataan itu bisa diterapkan tidak hanya pada makhluk yang tidak hanya pada benda mati, tapi juga pada benda hidup. Dengan kata lain, pada makhluk. Nah, bila contoh yang kita pakai untuk memahami kesunyataan dalam makhluk hidup, maka taruhan moralnya akan jadi sangat tinggi. Ya, kalau membayangkan kesunyataan termos kan biasa aja ya. Kesunyataan batu gitu, biasa aja. Nah, tapi makhluk hidup gitu loh. Dan terkait makhluk hidup, ya, akar dari cara kita memperlakukan mereka, sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan cuma satu doang. Akarnya adalah esensi yang kita kira mereka miliki. Jadi, penting sekali untuk kemudian memastikan apakah persepsi tentang esensi ini benar atau ya kalau menurut kesunyataan salah gitu loh. Salah karena apa ya? Karena dia cuma ilusi. Nah, kalau kita misalnya membayang-bayangkan ya, alasan orang kita semua melekatkan esensi pada orang lain sebenarnya sama aja dengan alasan kenapa kita melekatkan esensi pada segala sesuatu secara umum. Ya, manusia adalah bagian dari lingkungan. Ya, tempat kita berevolusi. So, kalau kita bayang-bayangkan ya, seleksi alam ya tentu saja mendesain kita untuk bereaksi pada manusia ini ya sebagai bagian dari lingkungan. Ya, kita haruslah bereaksi pada mereka dengan cara yang tertentu. Yaitu apa? Simpel aja, yaitu dengan memberi perasaan pada mereka gitu loh, dengan melekatkan perasaan kepada mereka. Nah, perasaan inilah yang lantas membentuk esensi yang kita kira mereka miliki. Kan gitu. Eksperimen psikologi sosial selama beberapa dekade terakhir telah memberi kita pemahaman tentang cara kita memberi esensi pada sesama manusia. Nah, itu kalau menurut studi ya, kita itu sudah mulai menakar, ya, mengakses, evaluate orang lain pada momen pertama kita bertemu mereka, gitu loh. Jadi, kalau menurut studi ya, penilaian kita selama 30 detik pertama, ya, itu akan konsisten dengan penilaian selama 5 menit kemudian. Padahal kan 30 detik dan 5 menit kan rada jomplang ya, tapi sama gitu loh. Berarti cara kita memandang dan mendekati orang lain itu ya esensialis dengan kata lain. Kan gitu. Atau dengan kata lain, ada semacam esensi stabil yang kita berusaha sematkan pada orang lain. Nah, dengan kata lain, menilai ya to assess, to evaluate itu adalah sebuah desain ya yang alamiah, natural design gitu loh.
Tapi sistem penilaian kita pada umumnya basisnya itu adalah fakta yang superficial. Misalnya seseorang yang atraktif akan lebih condong dianggap kompeten. Ya, makanya kalau kamu mau lamaran kerja kan kamu harus rapi ya, harus pakai baju yang formal gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya ya, gaya berbusana dan isi otak gitu loh. Semua orang kalau ditanya juga tahu. Tapi kalau semua orang ditempatkan di kursi HRD, ya, dan dia diminta membandingkan pelamar yang bajunya sembarangan gitu ya, kaos kutang gitu kan, versus yang pakai jas, ya dia akan secara alamiah lebih condong, lebih percaya gitu sama yang pakai jas. Ya, jadi ada gap seperti itu. Padahal dia tahu kalau dia ditanya, busana ada hubungan nggak sih sama otak? Ya nggak ada. Jadi seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika bayangkan ya, kita pakai kasus yang lain. Kita sedang membuat sebuah penilaian moral. Nah, kalau moral beda lagi. Dalam kasus penilaian moral, kita tidak terlalu bersandar pada tampang. Nah, jadi kita akan bersandar pada yang lain. Tutur kata misalnya. Dia cara ngomongnya lembut nggak? Kalau dia eksplosif, berarti dia nggak punya moral misalnya. Ya intinya sih maksud saya di sini adalah kita selalu membuat penilaian dengan hanya berbasis pada satu data doang. Ya, padahal kan kalau kita menilai pakai satu data doang, kan agak-agak bertentangan dengan prinsip kesaling bergantungan ya. Ya, tapi demi kemudahan otak kita melakukan proses-proses penilaian, ya satu data doang itu, gitu loh. So misalnya, apakah berhenti untuk memberi receh gitu ya pada peminta-minta di trotoar? Apakah aksi itu bisa membuat kita menyimpulkan bahwa seseorang adalah baik? Ya, so kalau lu melewati si peminta-minta gitu ya, lewat gitu aja, oh, pasti nggak baik. Nah kan agak prematur ya. Nah di sini kita bisa masuk ke slide pertama kita. Nah kalau di psikologi ini ada tuh namanya ya fundamental attribution error. Nah, ini bisa dibaca sendiri definisinya. Tapi yang mau aku sorot di sini adalah kata attribution. Berarti kan to attribute, untuk mengatribusikan sesuatu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita punya kecondongan untuk menjelaskan perilaku orang melalui, ini ada dua nih, antara sesuatu yang sifatnya disposisional, ya berarti kecondongan macam apa yang dia miliki. Apa watak perangai yang dia miliki? Jenis orang macam apakah dia misalnya? Nah, bisa disposisional, bisa juga situasional. Misalnya, apakah seseorang itu sering telat ikut rapat atau enggak? Kalau dia telat ikut rapat, berarti dia immoral. Karena dia enggak on time. Sedangkan salah satu syarat saya mendefinisikan moralitas adalah you are on time. Karena kalau you nggak on time, you buang waktu saya. You nggak tenggang rasa sama saya. Nah, jadi ada dua faktor itu ya. Kemudian kata error itu sendiri tentu saja merujuk pada fakta bahwa atribusi yang sering kita sematkan pada orang lain itu lebih dari sering keliru, hampir nggak pernah benar. Maksudnya adalah kita sering meremehkan situasi kadang-kadang dan lebih sering melebih-lebihkan disposisi. Nah, disposisi itu kan kecondongan, perangai, watak, apa sinonim yang lain? Esensi, gitu. Jadi kita suka menilai orang itu cuma dua kadang-kadang. By esensi atau by konteks. Nah, itu sinonim yang lain. Cuman kadang kita suka meremehkan konteks. Sementara kita suka melebih-lebihkan esensi. Misalnya, ada satu studi yang menarik, satu pernyataan lebih tepatnya yang menarik. Gini ya, kan kita bayangkan ya masuk akal ya untuk berpikir bahwa agamawan, klerik gitu ya, dan kriminal
adalah dua tipe manusia yang berbeda. Beda dong ya, satu ngajarin agama, satu kan ya udah berbuat kriminal gitu loh. Tapi seorang psikolog, ini ada di slide berikutnya, namanya Richard Nisbett. Nah, yang namanya psikolog kan ya, dia mencoba mempertanyakan intuisi kita ini, akal sehat kita ini. Nah, dia mempertanyakan intuisi kita ini sekaligus mempertanyakan, benar nggak sih ada yang namanya karakter bawaan? Seperti kejujuran, keramahan, keserakahan, dan seterusnya. Nah, menurut dia, kesimpulan dia adalah tidak ada basis empirik bagi eksistensi sebuah karakter bawaan. Bahkan di dalam Buddhisme pun, meskipun kita meyakini adanya samskara, nah itu pun tidak bisa dibilang sebagai eksistensi bawaan. Karena itu hanya potensi gitu. Potensi yang ya ada satu potensi yang kadang lebih gede dari potensi yang lain. Tapi ya udah. Jadi apa yang dibawa manusia sebagai karakter bawaan dia? Ya kebaikan dan keburukan dong, satu paket. Nah, jadi samskara hanya menyorot mana di antara paket-paket ini, ya di antara satu paket ini, mana faktor yang lebih sering muncul, mana yang kurang sering. Kalau dia sering muncul dan dia buruk, maka tekanlah dia. Kalau dia jarang muncul padahal kamu tahu dia baik, maka latihlah dia agar sering muncul. Tapi kan kadang-kadang kan, apalagi di disiplin ilmu kriminologi periode awal ya, kalau saya nggak salah baca, dulu kan para kriminolog itu bisa bilang satu orang jahat atau baik bisa hanya berdasarkan bentuk fisik aja gitu loh. Kalau rahangnya sedemikian rupa, oh memang nih condong kriminal orangnya. Kalau jidatnya sedemikian rupa, ya ini orang condong kriminal. Bisa kayak gitu. Nah, jadi yang benar kan tentu saja prinsip yang anti esensial, ya, bahwa segala sesuatu itu situasional. Kalau kita kembali ke karma, ya persis. Karma apa berbuah, ya kecondongan tertentu muncul. Bukan karena kamu bawa dia secara eksklusif. Tapi memang situasinya sedemikian rupa. Sehingga memungkinkan dia muncul. So, konsep atau gagasan seperti karakter bawaan gitu ya. Nilai inherent, kecondongan intrinsik, nah itu semua ilusi. Ini kan bisa dibaca nih. Clerics and criminals rarely face an identical or equivalent set of situational challenges. Rather, they place themselves and are placed by others in situations that differ precisely in ways that induce clergy to look, act, feel, and think rather consistently like clergy, and that induce criminals to look, act, feel, and think like criminals. Nah, ini kan kalau di teori-teori sosiologi, antropologi kan ada tuh. Teori tentang lingkaran setan gitu. Teori tentang kalau kamu miskin itu ya memang jangan-jangan gara-gara kamu lahir di keluarga yang miskin gitu. Jadi kemiskinan itu struktural. Orang miskin kadang-kadang dan kemungkinan besar bukan gara-gara dia malas gitu loh. Bisa aja dia rajin tapi memang kepentok sama struktur. Atau bahkan kalau kita granted ya dia malas. Nah, kita bertanya kemalasan itu sesuatu yang dia bawa secara genetika atau sesuatu yang memang bagian dari budaya gitu loh. Ya kan ya? Kan orang suka bilang tuh, orang miskin bukan malas, tapi dia memang nggak punya peluang. Nah, saya mau bawa lebih ekstrem lagi nih. Kalaupun dia malas gitu, granted, tidak menyelesaikan masalah karena kita masih bisa bertanya, kemalasan dia adalah naluri dia untuk malas atau sesuatu yang memang bagian dari sosialisasi. Gitu loh. Jadi sekali kamu gagal dalam sesuatu, langsung nilai utama yang disosialisasikan adalah kepasrahan. Langsung fatalisme, nihilisme. Ya, kamu kan memang gini, kamu nggak usah terlalu banyak bertingkah deh. Kamu mah yaudah gini-gini aja. Nah, kalau anak kecil dikasih tahu nilai kayak gitu kan ya itu yang akan dia bawa. So, saya mau bilang di sini, bahkan kalau memang mereka benar malas pun, ya masih bisa di-tackle gitu loh dengan pertanyaan yang lebih jauh lagi. Apakah kemalasan itu adalah esensi dari dia atau bukan? Ya. Untuk lebih gampangnya kita pakai contoh kasus kita sendiri aja. Misalnya kan kita semua pernah ngasarin orang lain tuh. Ya, frekuensinya, intensitinya, magnitude-nya ya kurang lebih beda-beda lah. Tapi
Saya percaya kita semua di sini pada satu momen dalam hidup kita pasti pernah minimal sekali ngasarin orang lain. But then kemungkinan besar kita nggak akan merasa diri kita secara esensial jahat kan ya? Hanya karena kita kasar gitu. Atau pernah maki orang lain. Ya, misalnya kan kita bisa paham nih, oh perilaku kasar saya ini disebabkan oleh stres. Ya, saya di beban kerja yang berlebihan misalnya. Dengan kata lain, perilaku stres saya adalah sesuatu yang sifatnya situasional. Gitu loh. Saya nggak mau marah, saya nggak mau kasar. Tapi karma untuk mematangkan kekasaran saya muncul ketika pada hari tertentu, di jam tertentu, di tempat tertentu, muncul si orang itu, musuh bebuyutan saya. Kalau dia nggak muncul, saya nggak mungkin kasar. Gara-gara dia muncul. Saya salahin dia. Nah, soal prosedur menyalahin itu cerita lain lagi. Tapi faktanya memang benar. Kalau kamu percaya karma, ya memang kayak gitu. Kadang-kadang kita bukannya mau marah atau kesal atau jengkel atau bad mood tanpa juntrungan yang jelas. Kadang-kadang ya butuh satu momen kecil itu aja gitu loh. Ya. Jadi ketemu siapa, langsung terpicu kekesalannya gitu loh. Nah, itu tapi pada diri sendiri. Kalau pada orang lain, kita lebih sering menerapkan standar yang berbeda. Nah, disinilah kekeliruan atribusi itu terjadi. Ya, kita mengatribusikan perilaku buruk orang lain pada disposisi. Dia kan memang jahat, dia kan memang bejat, gitu. Bukan situasi, gitu ya. Kita mengatribusikannya pada diri mereka, bukan pada lingkungan tertentu yang memunculkan situasi tertentu, sehingga secara teknis ya, dalam istilah Buddhis, karma untuk marah itu matang, gitu. Sedangkan kalau pada kasus kita, ya gue sih nggak mau marah, cuman kan dia ngeselin gitu. Nah ini kan ada diskriminasi gitu ya. Nah pertanyaannya, kenapa sih otak manusia itu didesain untuk meremehkan faktor yang situasional ya ketika menakar orang lain? Jawabannya, ya simpel sih. Memang seleksi alam tidak mendesain otak kita untuk menakar orang lain secara akurat. Jadi akurasi, wisdom, truth itu bukan ranahnya evolusi, ya. Seleksi alam tujuannya ya memang cuma satu, menuntun kita pada interaksi yang bakal memperbesar peluang kita menyebarkan gen, ya, aliansi pernikahan, aliansi suku dan lain sebagainya. Untuk lebih gampangnya pertimbangkan aja dua kasus ini. Nah, dua orang berargumen. Ya, tentang orang ketiga. Ya, sering kan ya gibahin orang misalnya, itu kan ceritanya gitu. Si A berkata, C orang baik. B menyela. C tidak begitu baik menurut saya. Nah, ini argumen kalau kita tarik panjang itu bisa berlangsung selamanya. Ya, kalau memang mereka punya cadangan oksigen yang besar di paru-paru mereka gitu ya, sekian ribu liter gitu kan, bisa beneran berlangsung selamanya tanpa salah satu pihak berkata, oke, fine, win-win solution nih. Mungkin dia baik pada aku, tapi nggak baik pada kamu. Atau mungkin dia baik dalam konteks ketika aku bertemu dia, tapi dia nggak baik dalam konteks ketika kamu bertemu dia. Itu kan win-win solution ya. Tapi kalau kita debat kan hampir nggak pernah kita melakukan seperti itu. Ya. Dan dari perspektif seleksi alam, memang tidak ada alasan bagi kita untuk mempertimbangkan kemungkinan semacam itu, gitu loh. Kemungkinan bahwa kebaikan dan keburukan itu situasional loh, kontekstual loh, bukan sesuatu yang esensial, bukan sesuatu yang disposisional gitu loh. Gak mungkin gitu loh. Karena bila seseorang secara konsisten baik pada kita, maka tentu saja masuk akal untuk menjalin hubungan yang timbal baik, ya, mutual goodness kepada dia, gitu. Dan keyakinan bahwa seseorang itu secara esensial baik tentu akan menjadi penopang utama dalam jalinan persahabatan kita, ya kan ya? Nah kalau kita tarik lebih jauh lagi,
Keyakinan macam ini akan memudahkan kita untuk pergi ke sana kemari gitu ya, dan bersaksi. Saya bersaksi dia orang baik. Dan kesaksian macam ini berfaedah. Karena menyanjung tinggi seorang teman adalah bagian dari altruisme yang timbal balik, yang bisa membentuk persahabatan. Sebaliknya, bersaksi bahwa seseorang jahat pada kita juga masuk akal. Karena semakin kita mencemarkan reputasi dia, maka akan semakin kecil peluang dia menjahati kita lagi. Iya kan ya? Dia bully saya kasih dia semacam apalah, celaan atau fitnah gitu. Sampai akhirnya orang-orang di sekitar juga menjauhi dia. Jadi kita sekarang punya sekutu untuk melawan si tukang bully itu. Kan semakin kecil peluang dia menjahati saya lagi. Nah, semuanya dalam perspektif seleksi alam jadi masuk akal gitu. Ya, gini aja lah. Kalau Hitler baik sama aku, meskipun dia menjahati jutaan orang Yahudi, ya kemungkinan besar saya merasa, misalnya saya Eva Braun. Saya kekasih dia itu. Masa saya bilang dia bukan orang baik? Lah ini pasangan saya kok. Saya rela mati bareng minum racun sama dia. Oh, dia menjahati jutaan orang Yahudi loh. Gak hanya menjahati, dia bunuh mereka. Bodoh amat. Ya, bagi orang terdekat dia yang gak ada cerita. He's a good man. Mereka bisa bersaksi di pengadilan gitu. Nah, pengabaian yang absurd ini, ya denial yang absurd ini disebabkan oleh fakta bahwa esensi yang kita sematkan pada seseorang akan memelihara hubungan dengan dia gitu. Di dunia ini kan susah ya cari kawan gitu ya. Ada orang yang mungkin baik, tapi kalau kamu jalin hubungan sama dia belum tentu hubungannya baik. Iya toh ya. Ada kayak pasangan yang nggak pernah jahatin kamu, tapi setelah agak lama pacaran atau menikah gitu, one day tiba pada kesimpulan kita, kayaknya kita nggak bisa bersama deh. Kamu baik, saya juga baik, tapi kalau kita ketemu clash, entah karena alasan apapun. Nah, susah cari sekutu. So, ketika kamu ketemu sekutu yang baik, subconsciously kamu akan pegang dia. Kalau dia bikin jahat, ya kamu tutup mata. Saya punya papa nih. Papa saya dirut BUMN misalnya kan. Papa saya korupsi nih, dana bansos misalnya. Ditangkap. Wah, korupsi dana bansos, bayangkan. Berarti menjahati jutaan, berapa puluh juta tuh. Lagi era COVID kayak gini, lu malah korupsi bansos kan ya. Tapi papa saya mau apa-apa ya, dia nggak pernah nggak ngasih. Selalu mengabulkan permintaan saya. Nggak pernah mukulin saya. Selalu berusaha menjadi bukan hanya seorang ayah, tapi juga seorang teman. Ya, selalu ajak main bareng. Masa saya bilang dia jahat? Kalau saya dipanggil ke pengadilan, ya saya bersaksi, papa saya orang baik. Gitu loh. Saya akan bilang, saya nggak tahu dia korupsi apa enggak, yang saya tahu pasti dia orang baik. Kalaupun dia korupsi, mungkin dia dijebak sama siapa gitu. Paling seperti itu. Nah, jadi itu loh. Kita lahir sendirian di dunia, mati sendirian gitu kan. Nah, di tengah-tengah proses hidup sendirian dan mati sendirian ini, ya masuk akal lah kalau kita kemudian berusaha untuk mencari teman gitu loh. Ya, untuk berusaha menipu diri sendiri dengan menjalin pertemanan yang pada gilirannya membuat kita menyematkan esensi yang, ini bukan maksudnya tidak boleh berteman ya, boleh. Bahkan kalau saran yang ideal adalah bertemanlah dengan semua makhluk gitu loh. Jangan kasih mereka derita, kasih mereka cinta gitu. Semua makhluk. Itu kan persahabatan yang kokoh. Tapi kan persahabatan yang saya maksud adalah yang versi-versi umum. Ya karena kalau saya bersahabat dengan A musuhnya si B, maka saya juga musuhan sama B. Jadi ada kita, ada mereka itu loh. Nah, situasi seperti ini yang coba kita bongkar. Kira-kira gitu. Jadi, apa? Bayangkan apa yang terjadi bila realitas menyela ilusi nyaman kita ini. Ya otak kita ya tentu memang cukup canggih mempertahankan diri. So kalau papa saya korupsi, dia masih papa yang baik. Karena satu dan lain alasan. Oh, musuh saya melakukan kebaikan. Ya, musuh saya melakukan kebaikan misalnya. Maka saya akan bilang, gini, saya akan mencoba meremehkan disposisi dan melebih-lebihkan situasi.
Inilah otak kita nih, terlalu canggih memang. So, kalau musuh yang kita pikir jahat banget, one day kepergok memberi derma kepada orang yang membutuhkan. Nah, kita akan menjelaskannya secara situasional. Kita akan bilang, dia kan memberi sedekah cuma buat pencitraan doang. Ya, kasih kesan yang positif buat orang lain. Dia mah nggak tulus. Nah, tapi kalau teman kita, sahabat kita, yang melakukan keburukan, nah kita juga menjelaskannya secara situasional. Misalnya dia pengemis lagi minta-minta gitu kan, nggak kasih, dia kasarin. Gembel lu, bau lu, awas, gitu kan. Nah kita kan bilang nih, dia nggak bermaksud kasar kok, dia memang lagi stres. Kamu harus paham dong, kamu kan nggak ngerti dia, saya kan ngerti dia, karena saya soulmate dia, gitu loh. Nah, jadi kan alangkah baiknya ya kalau argumen ini bisa dipakai untuk menjelaskan semua kesukaran dunia gitu loh. Tapi somehow otak kita nggak bisa terima. Ya, bukan otak sih, kayak hati kita yang nggak mau terima gitu loh. Kalau orang lain, apalagi yang kita nggak suka, jahat ke kita, ya alasannya cuma satu, dia memang jahat, memang kayak gitu orangnya gitu loh. Nah, fleksibilitas ini tidak hanya membentuk kehidupan pribadi kita, tapi juga hubungan internasional. Makanya kadang-kadang ya, kalau perang lagi meletus, bentar lagi meletus gitu ya, pihak yang pro perang akan berusaha melakukan usaha terbaik untuk mensetankan, demonize, ya, pihak musuh. Jadi dari pemimpinnya dulu, habis itu militer mereka jahat, lama-lama warga sipil mereka pun jahat. Padahal kan namanya warga sipil ya ada banyak yang baik dong, banyak yang nggak tahu menau, banyak yang bahkan kontra sama perang. Tapi bagi kita jahat gitu loh. Ganyang Malaysia ya kita bayangkan berarti satu Malaysia itu jahat semua. Kan ada emosi tertentu yang muncul gitu loh. Ya. Nah, aku jadi ingat satu. Aku belakangan lagi baca buku fiksi tentang Irak. Jadi aku ingat satu contoh kasus. Aku ingat dulu tuh Saddam Hussein tuh. Andaikan dulu misalnya dia mengizinkan penyidik internasional untuk masuk ke Irak dan mencari senjata biologis pemusnah massal yang dituduhkan oleh George Bush pada dia, kamu punya itu. Dia bilang, gue nggak punya, kamu punya, jangan bohong. Nah, andaikan dia mengizinkan penyidik internasional masuk, cek mana utusan PBB gitu, cek, gue nggak punya kok. Dan faktanya, ini kan tadi aku bilang pengandaiannya, aku mau revisi. Faktanya dia memang mengizinkan. Ya, tak lama sebelum invasi tahun 2003 itu, dia memang mengizinkan masuk. Dan nggak ditemukan. Semua orang juga tahu di Irak nggak ada senjata pemusnah massal, gitu loh. Tapi kan namanya lu udah mendemonize dia, ya alasan macam apapun lu nggak mau terima. Sekali serang mah serang gitu loh. Nah, paling kalau dia sini masuk, buktikan sendiri, kita kan langsung pikir, lah itu kan akal-akalan kamu doang. Paling kamu udah mindahin senjatamu ke tempat yang rahasia, biar kami nggak menemukannya, gitu loh. Nah, poin saya adalah si Saddam ini kan bukan orang baik ya. Dia memang melakukan kejahatan. Cuman poinnya adalah atribusi keliru terhadap kasus ini telah, kalau saya nggak salah hitung, menewaskan lebih dari 100.000 warga sipil yang nggak bersalah loh. Ya, lu bilang Saddam bunuh berapa ribu orang, ya perang jenggo-jenggo koboi-koboi yang kamu lakukan menewaskan ratusan ribu. Ya, dan itu kan bukan cerita baru ya. Dimanapun sekutu-sekutu datang ya cuma ada kekacauan gitu loh. So, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya memang perang, simpulan kita, perang memang menawarkan contoh yang baik tentang bagaimana esensi bisa menyebar dari satu level ke level yang lain. Ya. So kita mulai dengan gagasan. Saddam Hussein jahat. Lalu lanjut ke gagasan. Ya. Tentara dia jahat itu. Garda
nasional dia jahat. Lama-lama warga sipilnya jahat. Lama-lama nggak hanya warga sipil, orang dewasa, anak-anaknya pun jahat. Kaum perempuannya pun jahat. Orang tua, orang-orang uzur mereka pun jahat, semua jahat. Nah, inilah alasan kenapa ketika dulu 2 bom atom itu jatuh ke Hiroshima dan ke Nagasaki, ya. Ingat, ini dijatuhkan bukan ke pangkalan militer loh. Kalau kita baca benar, ini benar dijatuhkan ke kota. Jadi kota Hiroshima dan kota Nagasaki gitu loh. Padahal ini Jepang udah mau kalah gitu kan, lu tinggal serang aja pangkalan militernya terus, lama-lama kan hilang. Nah, tapi yang diserang satu kota itu. Dan gak ada warga AS yang protes loh. Orang percaya memang ini niscaya. Tapi kita nyerang satu kota loh, ini berapa ratus ribu warga bakal mati loh. Dan keturunan mereka bakal cacat loh gitu kan. Karena ada kena kanker dari senyawa biologis dari si bom itu, bodoh amat. Ini adalah sebuah necessity gitu. Ini keniscayaan. Kita lagi lawan orang jahat nih. Kita harus mengorbankan. Nah, bisa gitu loh kadang-kadang. Nah, psikologi kolektif yang kayak gini, ya tak lain tak bukan psikologi tribal. Ya kan? Psikologi kesukuan gitu. Agama-agama kalau ditarik ke ekstrim juga bisa memunculkan psikologi tribal kan ya. Merasa bahwa para anggota belong to the same tribe. Gitu loh. Nah, dan afiliasi tribal ini tentu bisa mendistorsi persepsi kita. Dengan kata lain, menciptakan sebuah bias. Nah, cuman kalau kita pikir-pikir lagi ya, apakah bias kata yang tepat gitu loh? Ya kan ya? Karena kan kalau kita membayangkan bias kognitif gitu ya, kita bayangkan sebuah distorsi atau sesuatu yang mestinya terang benderang. Ya, jadi ada sesuatu yang terang tapi terdistorsi, jadi nggak terang gitu loh. Ya, tapi ini mengandaikan bahwa ada sesuatu yang memang bisa dicerap dengan terang benderang. Ya, jadi di sini kita tidak berusaha untuk menjawab, tapi kita berusaha untuk menimpali pertanyaan dengan pertanyaan gitu ya. Bias gitu, benar nggak bias? Mengasumsikan memang ada satu hal yang objektif bisa dicengkram. Tapi kan kita ngomong kesenyataan ya. Ada nggak sih gitu loh? Nah, kayaknya emang nggak ada. Jadi bias maybe bukan kata yang tepat juga gitu loh. Karena kalau kita mengutip, ini ada satu penelitiannya baik banget ini, bagus banget. Ada di 2 slide berikutnya. Slide pertama itu kan menampilkan tentang si ininya. Nah, ini studi kasusnya. Mungkin bisa di-download di Google kali ya. They Saw a Game. Nah, ini klasik. Dia studi psikologi tentang bagaimana 2 supporter dari 2 tim menonton timnya bermain. Simpel toh ya. Nah, bisa dicek di slide berikutnya. Ini ada kutipan panjang lebar. Nah, boleh dibaca pelan-pelan. Ini saya juga sembari membaca ya. It is inaccurate and misleading to say that different people have different attitudes concerning the same thing. The data here indicate that there is no such thing as a game existing out there. Ini dia kutip berapa kali nih. In its own right, which people merely observe. Nah, the game exists for a person and is experienced by him only insofar as certain happenings have significance in terms of his purposes. Out of all the occurrences going on in the environment, a person selects those that have some significance for him from his own egocentric position, ya, di dalam satu total matrix. For the thing simply is not the same, ya, simply is not the same for different people. Entah thing itu sepak bola, entah itu pemilu presiden, makanya kan ya, kita kan ada yang jagoin nomor 2 tuh, wah cinta mati. Ada yang jagoin nomor 1, wah gila tuh.
Gak mungkin ini salah. Jagoan saya difitnah. Kita kan ingat lah ya. Pemilu kemarin-kemarin tuh kan, wah itu ganas banget tuh. Berapa korban jiwa tuh. Mengerikan sekali. So, komunisme juga bagi beberapa orang itu perjuangan, bahkan agama. Bagi beberapa orang lain itu adalah penistaan pada Tuhan. Siapa yang benar? Gak ada yang benar sih kayaknya. Nah, poinnya adalah si Hastorf dan si Cantrell ini tidak sedang bicara tentang The Matrix, ya. Tapi persis seperti film The Matrix, mereka menyodorkan keraguan tentang seberapa nyatakah realitas, ya, tentang apakah masuk akal untuk bicara tentang sesuatu yang eksis di luar sana, secara independen dari pikiran kita yang mencerapnya, gitu loh. Karena bagi mereka selalu ada mekanisme psikologis yang menciptakan dunia ini, ya. Selalu ada mekanisme yang menciptakan persepsi kita tentang dunia. Maka mustahil untuk mencerap, memahami dunia tanpa konseptualisasi. Gitu loh. Jadi permainannya itu ada apa enggak? Ya, apalah Persib lawan Persija gitu kan. Ada apa enggak permainannya? Ada. Kan ingat sutra Raja Konsentrasi yang minggu lalu tuh. Kualitasnya bisa dilihat gitu. Tapi esensinya enggak ada. Jadi A, pemain dari A ngasarin B. Kata wasit bukan pelanggaran. Wow, pendukung B kan gila karena wasitnya disogok, wasit anjing misalnya gitu. Sedangkan kalau kamu supporter A, ya enggak lah, enggak mungkin pelanggaran gitu doang kok. Atau misalnya penalti, ini penalti atau bukan? Ya kan ya. Atau perpanjangan waktu, kok cuma 3 menit? Saya hitung-hitung 5 menit nih. Siapa yang tahu gitu loh. Gak ada yang tahu sih. Fenomenanya ada gitu loh. Tapi dia menjadi bermakna, ya, tidak pernah melalui dirinya sendiri. Dia jadi makna hanya kalau kita memberinya makna. Ya. So sepak bola misalnya ya, hanya jadi sepak bola kalau kita memberinya makna. Otherwise ya dia punya kualitas-kualitas sepak bola. Kampanye pemilu presiden punya fitur-fitur yang menunjukkan bahwa oh ini kampanye presiden. Tapi tanpa esensi yang kita sematkan, mereka tidak akan bisa menjadi seperti yang mereka munculkan, ya, seperti yang kita kira mereka munculkan, gitulah. Nah, so kalau aku mau sambung lagi, ya ini selaras dengan Buddhisme toh, ya, bahwa segala sesuatu, mau itu sayur bayam, mau itu pemilu presiden, mau itu pertandingan bola, nggak ada yang punya eksistensi inherent. Jadi hal ihwal itu aneka rupa, aneka bentuk, itu eksis dalam kesadaran kita hanya setelah kita memasukkan kombinasi unsur-unsur ya dalam persepsi kita itu loh, dan menetapkan sebuah makna kolektif pada si sesuatu itu. Jadi kalau aku sambung lagi si Hastorf dan Cantrell ini, an occurrence on the football field or in any other social situation does not become an experiential event unless and until some significance is given to it. And this significance comes from a kind of database of significances, a database that resides in what we have called a person's assumptive form world. Ya, intinya asumsi. Kamu ketika melihat sesuatu udah memakai asumsi. Di subconsciousmu udah ada gitu. Nggak kamu sadari. Justru kalau kamu sadari dia tidak akan berfungsi secara maksimal. Dia hanya maksimal, optimal, kalau kamu tidak menyadari kalau dia berfungsi, kalau dia ada gitu. Jadi ya sebelum si signifikansi ini kita berikan, maka technically speaking ya dunia yang kita diami ini kosong. Kosong dari makna, sunyata. Bukan nggak ada ya, sunyata dari makna. Tapi dengan signifikansi, maka ada pula yang namanya isi atau esensi. Ya. Jadi misalnya kita bisa suka pada sepak bola ya, karena sosok pemain tertentu,
atau klub tertentu, ataupun misalnya pada pertandingan itu sendiri, apapun itu. Minimal selalu ada esensi yang kita sematkan. Gitu loh. Ya kalau enggak, pertandingan sepak bola yang enggak akan kita anggap menarik bagi kita. Bahkan tidak akan kita anggap eksis gitu loh. Ya, bagi yang pikir pilkada itu penting, ya dia rasa itu ada. Bagi yang pikir nggak penting, ya nggak ada. Bagi saya pribadi, ya nggak beneran ada. Saya cuma tahu kalau saya baca berita di koran doang. Itu pun kalau kebetulan, bukan saya sengaja mencari. Kalau nggak, ya nggak beneran ada gitu loh. Dia ada tapi kayak sayap-sayap doang. Ada bencana di mana gitu. Bagi yang nggak care, ya nggak ada. Ya, kutub utara mencair. Bagi yang nggak care, ya nggak ada. Bukan hanya nggak ada beneran, bukan nggak ada yang kamu nggak tahu itu ada ya. Tapi bagian nggak care, dia bahkan bergerak lebih jauh dengan menyatakan isu misalnya global warming, hoax. Ya kan ya. Kalau kamu pendukung Donald Trump misalnya, ya global warming hoax. Kenapa bisa global warming? Tiap tahun masih ada musim dingin kok. Simpel banget. Logika dia begitu simpel gitu loh. Saking simpelnya meresap ke sanubari banyak orang. Kalau global warming kenapa masih dingin gitu loh. Bener juga ya gitu ya. Nah, tapi ya itu. Kalau kamu nggak care pada dunia nggak ada. Gitu loh. Nah ini kenapa minggu lalu kita bilang, memang semua cuma narasi. Tapi kita butuh esensi. Butuh narasi itu sendiri untuk memahami dunia. Minimal untuk care sama dunia, ya kita butuh narasi. Tapi ya narasi yang macam apa? Kan itu pertanyaannya. Narasi yang bikin kamu lebih care sama makhluk lain, atau malah narasi yang bikin kamu nggak care? Cuma boleh pilih dua. Nggak mungkin pilihan ketiga. Saya nggak mau bernarasi ah. Nggak mungkin. Bukan bisa apa, bukan soal mau apa enggak, memang nggak bisa gitu loh. Karena you function as a human being dengan mengesensialkan segala sesuatu. Seenggak-enggaknya lu nggak care sama dunia, lu pasti mengesensialize relasi personalmu sama orang-orang terdekat. Nah, berarti lu nggak fair dong. Kalau nggak mau essentialize, sekalian total. Kalau mau essentialize, ya sekalian semuanya. Gitu. Tapi pilih yang baik. Gitu. Pilih yang outputnya bisa kebaikan misalnya gitu kan. Nah, jadi dalam psikologi tribal seperti ini, tiap hari dalam hidup kita terus menempelkan label positif dan label yang negatif pada segala sesuatu. Ya. Bisa suku saya akan saya junjung tinggi, sementara suku yang lain akan saya pandang rendah. Musuh selalu gampang disalahkan, ya. Dan kalau mereka lagi nestapa, kita masa bodoh. Tapi bahkan bukan masa bodoh ya. Masa bodoh masih mending kayaknya. Kalau musuh lagi nestapa, kayaknya kita puas gitu loh. Seneng. Wah, rasain lu. Mampus lu gitu kan. Jadi kok bisa orang senang? Kok bisa orang puas pada derita orang lain? Bisa jawabannya karena orang itu sadis, ya, punya unsur sadistik dalam kepribadian dia. Tapi kalaupun kamu bukan orang yang sadis, kamu juga bisa merasakan kepuasan ini loh. Dan di sini jawabannya adalah kita memang punya sebuah perkakas moral dalam otak kita yang dinamakan justice. Ada konsep tentang justice. So itu apa? Justice itu simple aja. Justice itu bahkan tanpa diteorikan oleh Aristotle dan kawan-kawan gitu ya, kita punya sense of justice. Sebuah intuisi bahwa kebaikan mesti diganjar kebaikan, kejahatan mesti diganjar kejahatan. Jadi ya kalau kita melihat musuh menderita, lawang kita ada kategorikan dia sebagai musuh kok, berarti kan orang jahat. Orang jahat mendapat sesuatu yang jahat. Lah, apa enggak muncul gitu loh gratifikasi, sebuah kenikmatan bahwa keadilan sudah ditegakkan.
Inilah kebenaran gitu. Sementara bila korbannya adalah teman kita merasa keadilan belum ditegakkan. Dan karena belum ditegakkan, maka dia harus ditegakkan. Menarik ya. Nah, dalam konteks inilah kita bisa berpaling ke sebuah metode yang klasik dalam Buddhis. Itu ada di slide berikutnya. Dinamakan Maitri Meditation. Jadi Maitri itu kan cinta kasih ya. Love. Bukan cinta-cinta yang eros ya, enggak. Tapi cinta yang benar-benar cinta universal. Cinta pada semua makhluk. Jadi Maitri itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu adalah keinginan untuk melihat makhluk lain bahagia. Nah, kalau kamu tidak seperti itu cintanya, maka cinta kamu bukan Maitri. Ya, cinta kamu itu adalah cinta yang egois. Misalnya gini, misalnya kamu ingin dia bahagia, tapi ujung-ujungnya agar kamu bahagia juga. Nah, apakah itu adalah Maitri? Bukan loh. Karena kita bisa bayangkan sebuah hal yang rasional tuh ya. Ya kalau dia bahagia kan nanti dia bisa bahagiain aku. Nah kalau Maitri itu, saya punya pasangan nih. Pasangan saya akhirnya sama orang lain. Dan terbukti dia lebih bahagia sama orang lain. Nah saya senang nggak dengan kebahagiaan dia yang baru itu? Kebahagiaan 2.0. Senang nggak saya? Atau saya kesel gitu loh. Kok dia pilih si begajul itu? Kenapa dia nggak memilih saya gitu kan? Nah ini cara paling simpel untuk melihatnya. Jadi bukan lihat orang lain senang, kita senang, ya itu kan gampang. Kita bisa memunculkan segala macam perasaan senang dan suka dan rejoice as long as memang itu ada benefit buat kita. Tapi dalam konteks Maitri, bahkan ketika itu nggak ada benefit buat kamu pun, dan bahkan kadang-kadang itu malah bikin kamu merugi, ya egomu sih yang merugi, bukan kamu. Nah, kamu bisa nggak tetap, ya dia lagi bahagia sama si Fulan, saya ikut berbahagia. Nah, itu Maitri namanya. Jadi, meditasi yang seperti ini penting. Kita bayangkan ya, cinta dulu sama diri sendiri. Itu kalau kata panduannya seperti itu. Nah, cinta pada diri sendiri. Habis itu bayangkan orang-orang yang kita cintai. Terus kita arahkan cinta pada mereka. Karena kalau lu nggak bisa cinta pada diri sendiri, lu nggak bisa cinta pada orang lain. Nah, tapi kalau cinta dirimu itu egois, cinta yang kamu tembakkan ke orang lain itu akan jadi cinta yang tercemar. Nah itu terbukti kalau pasangan muda sama orang lain kamu kesel gitu. So cinta diri itu bukan cinta yang egois, tapi kayak saya ingin diri saya bahagia. How to make myself happy. Kan seperti itu. Oh caranya adalah dengan semua orang happy. Kalau semua di sekeliling saya happy, saya pasti happy. Nggak mungkin saya nggak happy. Tapi kalau semua belum happy, ya saya nggak mungkin happy. Dan karena saya ingin happy yang ultimate, maka saya harus memastikan bahwa semua makhluk di dunia ini happy juga. Kan seperti itu ya. Sampai ujung-ujungnya kita bisa bayangkan musuh kita loh. Karena kan misalnya gini ya, kasus paling simpel aja. Saya punya musuh. Ternyata musuh ini best friend dari best friend saya. Bingung nggak? Saya punya best friend. Saya ingin bikin dia bahagia, pengen banget. Karena dia best friend saya. Tapi si best friend ini punya best friend yang merupakan musuh bebuyutan saya. Nah, bingung kan ya? Bisa nggak kita menebarkan cinta ke musuh kita ini? Katanya kan pengen best friend bahagia nih ceritanya. Berarti wajib dong memproyeksikan cinta gitu ke musuh ini. Ya kalau saya bikin senang musuh saya, kan musuh saya jadi senang. Kalau musuh saya senang, best friend saya senang toh. Bisa nggak gitu? Nah itu, untuk mengukur cinta yang sejati kan gitu doang kalau kata Buddhisme. Gampang diucapkan ya, tapi ya susah diterapkan. Tapi ya itu, karena kita tahu susah,
kita harus mulai melakukan. Jadi in the end, ya, berdasarkan prinsip kesaling bergantungan, sebenarnya tidak pernah ada benar-benar musuh yang musuh gitu loh. Karena dalam contoh kasus paling simpel aja, musuh kamu maybe adalah teman, adalah ayah, adalah anak, adalah ibu tercinta dari orang lain. Kan seperti itu. Jadi si musuh yang satu ini bukan musuh satu umat manusia gitu loh. Ya kan ya? Bisa aja dia best friend temanmu. Nah, itu kan contoh kasus kita. Contoh yang simple. Tapi masuk akal. Nah, itu Maitri. Pancarkan aja cinta. Nah, tapi kita nggak akan ke situ lah ya. Kemudian mari kita bayangkan hal-hal yang lain. Mari kita bayangkan seekor kadal coba. Dari cinta ngomong ke kadal gitu yang jauh banget. Tapi nggak apa-apa. Kadal itu kenapa dibayangkan? Karena menarik. Terutama ketika kita tatap-tatapan sama dia. Ya. Nah di Dharma Center saya banyak kadal tuh. Jadi kadang-kadang kalau kepergok ya, liatin aja gitu. Nah kalau kita mengamati dia, ya bagi teman-teman yang, atau amati cicak lah, atau tokek gitu. Kan matanya lucu tuh. Nah kita kan liatin dia gitu ya. Terus dia kan diem. Cemas gitu. Anxious. Terus dia akan menerka-nerka manuver dia kan. Ini gue mau ngapain nih? Next step-nya. Pikiran pertama yang mungkin terlintas adalah perilaku kadal ini diatur oleh algoritma yang simple aja. Namanya dia kadal kok. Binatang yang simple gitu ya. Reptil, bahkan bukan mamalia. Nah, so bila dia melihat makhluk yang lebih besar dari dia, maka dia akan diam. Pura-pura mati kalau bisa. Ya. Kalau aktingnya bagus, dia pura-pura mati. Nah, bila makhluk besar ini mendekat, saya lari. Kalau dia diam, saya diam. Dia dekat, saya lari. Nah, kecerdasan dan cara kerja otak kita yang super rumit ini tentunya nggak bisa dong dibandingkan dengan kesederhanaan mekanismenya otak kadal ini gitu kan ya. Cuman bila kita pikir-pikir, kita tarik lebih jauh eksperimen pikiran ini, kita bisa dong membayangkan masa nggak ada sih makhluk yang lebih super intelijensinya dari kita di dunia ini. Alien misalnya. Ya. Kalau ada alien gitu ya, bayangkan di hadapan alien ini. Kita sama kadal mah nggak ada bedanya gitu. Kita pikir kadal inferior. Karena kita nggak punya pembanding. Tapi dunia semesta ini maha luas ya tentu ada alien dong. Ya. Nah, di hadapan makhluk super pintar ini, apa mbok ya kamu nggak setolol kadal? Perilakumu. Simpel aja. Kita dan kadal sama-sama terlempar ke dunia yang tidak kita pilih. Jangan bayangkan alien lah, bayangkan malaikat gitu ya biar gampang gitu. Orang-orang suci yang udah pencerahan gitu ya. Dia lihat lu kan kayak lu bodoh banget gitu loh. Kita juga kayak kadal, kita berada di bawah tuntunan algoritma behavioral itu yang nggak kita pilih. Ya. Dan kita dan dia si kadal sama-sama berusaha menciptakan yang terbaik dari situasi yang ada. Nah, kalau kita merenungkan ya, tidak dari posisi kita yang kita pikir superior, tapi dari sebuah posisi yang setara, gampang sebenarnya untuk memunculkan keintiman pada kadal gitu. Atau pada makhluk lain yang biasanya kita bunuh. Saya dulu bunuh kecoa. Karena saya jijik gitu. Tapi udah enggak sekarang. Saya masih agak-agak geleh. Itu bias yang saya coba kikis gitu. Tapi saya nggak akan bunuh lagi. Gimana pun ceritanya, nggak boleh saya bunuh gitu loh. Saya lihat dia terbang-terbang dengan gayanya yang begitu congkak gitu ya, dengan antara dia yang gerak-gerak dengan begitu menjijikkan. Terus saya kan bias pertama anggap remeh. Terus kayak lu ngapain di kamar gua? Lu cari mati ya kan seperti itu. Tapi dengan memikirkan kenapa gua merasa berhak cabut nyawa dia, siapa saya gitu. Saya pikir dia mengganggu saya. Nah, tapi maybe siapa mengganggu siapa kan ya? Ketika kita muncul ya Homo sapiens, muncul ke dunia gitu ya, 70.000 tahun silam, berapa banyak makhluk yang kita ganggu?
Kalau kita baca Yuval Harari ya, tiap pulau yang kita singgahi, semua spesiesnya kan mati tuh rata-rata. Kita nggak singgah ke Galapagos. Maka ketika Darwin ke sana, Darwin masih bisa melihat betapa kayanya keanekaragaman hewani di Galapagos. Untung kita nggak ke sana. Tapi di semua pulau, di Tasman, di Australia, di Caledonia Baru, di Fiji, semua hewan yang dulu ada sekarang hilang gitu loh, habis. Bukan apa? Jadi bukankah kita gitu loh, predator, pengganggu, tukang bully paling ultimate di dunia ini? Tapi kalau kita nggak pernah merasa bersalah tuh ya. Bentar lagi beruang kutub mati tuh, gara-gara habitatnya hilang, ya. Tapi kita nggak merasa bersalah. Saya berhak, melawang saya manusia kok. Dengan cara yang sama, kita nggak merasa salah bunuh-bunuhin kecoa gitu ya. Kayak saya dulu misalnya kan, pukul aja, semprot baygon atau pukul pakai sapu ijuk gitu, bam gitu loh. Karena lu ganggu saya gitu loh. Nah, apakah benar dia ganggu saya? Atau itu cuma esensi yang saya sematkan pada dia? Kan seperti itu. Kamu binatang laknat, boom gitu kan. Apa benar gitu loh? Kan dia nggak tahu. Emang lu tahu? Emang lu lebih tahu beneran lebih tahu dari dia? Tentang algoritma behavioral yang selama ini memperbudak kamu. Dan kalau kamu beneran lebih tahu, kamu nggak akan bunuh dia. Jadi kan paradoks ya. Kalau kamu tahu, justru kamu nggak akan bunuh dia. Justru akan intim. Oh, kecoa, kamu ternyata sama saya. Kita sama-sama begitu helpless di dunia ini. Kita lahir sendiri, mati sendiri, misalnya gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu kan gampang. Secara teori ya, memunculkan itu loh. Kemudian di slide berikutnya, kita ada kasih satu poster nih. Poster yang hippie-hippie biar lebih ceria gitu kan. Nah, make love, not war gitu ya. Ya, kenapa saya taruh ini? Ada slogan serupa. We just need peace, love, and understanding gitu. Baik, cuman ya itu. Jangan terbuai sama poster warnanya yang semarak, sama musik-musik psychedelic. Terus kita beneran lupa tugas kita yang paling penting. Yaitu benar mendefinisikan. Make love. Love itu apa sih? Peace, love, and understanding. Apa understanding? Gitu loh. Paham yang seperti apa? Apakah paham seperti kita memahami keintiman dan kesetaraan kita dengan si kecoa? Nah, itu understanding kan ya. Bukan cuman gaya-gaya doang gitu loh. Bukan cuman menyalurkan hasrat buat bersosialisasi doang misalnya. Hasrat buat, saya kan ekstrovert, saya ingin bergaul dengan orang-orang banyak, saya ingin berbaur dengan keramaian. Wah, happy-happy gitu. Apakah itu yang kita butuhkan? Gitu loh. Saya nggak bilang itu nggak baik ya, cuman kalau itu hanya berhenti sampai di situ doang, ya kan alangkah sayangnya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi, kira-kira kita bisa melihat makhluk lain, ya kalau kita punya understanding yang benar, kita bisa melihat mereka dengan ketertarikan yang lebih besar, dengan keingintahuan yang lebih besar gitu. Ya. Jadi dengan lebih sedikit prasangka distortif yang selama ini kita anut gitu loh. Jadi kira-kira kita bisa berkata bahwa prasangka atau prakonsepsi dan esensi itu hal yang sama gitu loh. Ya, bias kita itu stereotyping itu kan mengesensialis orang. Nah, jadi prakonsepsi yang nyaman punya nilai positif, tentu saja. Misalnya ya, mengetahui bahwa pasangan kita adalah pasangan kita. Kayak kemarin si Fred itu kan sampai dia bingung tuh. Dia tanya bini dia, "Oi, biniku mana?" Kan bingung gitu ya. Jadi ya membuang prakonsepsi sama sekali total membuangnya ya mungkin nggak baik juga. Tapi kita juga nggak perlu takut berubah menjadi Fred dan mengalami delusi Capgras itu. Fred, contoh kasus yang baik untuk menyoroti kaitan antara esensi dan perasaan. Ya, cuma dia bukan contoh yang tepat untuk menuntun kita di jalan Dharma.
Misalnya gini aja, ini aku menutup dengan pertanyaan ya, bukan dengan kesimpulan. Saya orang tua misalnya. Jika saya mempraktikkan meditasi dan kesenyataan, ya, apakah cinta saya pada anak saya bakal berkurang? Kan serem ya. Karena kini anak saya tidak lagi mengandung esensi yang dulu saya bayangkan ada dalam diri dia. Maka cinta saya berkurang. Nah, baik nggak itu? Ya, baik gitu loh. Karena apa? Karena praktik meditasi tidak menegasi cinta, tidak menihilkan cinta. Dia cuma mengubah the nature of love, of your love. Gitu loh. So maybe ya, dulu cinta kamu yang posesif sama anak kamu, sama pasangan kamu, ya, yang penuh pamrih gitu kan. Ya kini nggak akan lagi seperti itu. Akan less posesif dan akan tanpa pamrih gitu loh. Nah, jadi orang tua dan anak ya akan diuntungkan kalau salah satu pihak bermeditasi. Kira-kira gitu kan ya. Nah, atau mari andaikan seorang guru meditasi menjawab, ya, bila Anda bermeditasi dengan amat intens, maka cinta Anda pada anak Anda tidak akan lagi semeluap-luap dulu. Anda akan lebih dingin. Aduh, bingung kan ya, ini orang tua kan dengarnya bingung nih. Skenario yang begitu menyeramkan. Apakah buruk sekali? Ya, enggak sih sebenarnya. Saya pikir enggak. Karena coba kita bayangkan ya, sebuah dunia di mana semua orang tua dari kelas menengah atas itu sampai kelas atas, mulai dari sekarang mereka mulai lebih tidak lagi memanjakan anak-anak mereka. Dengan keberlimpahan material, kalau yang kaya banget kan sebulan sekali bisa, Pak saya mau ganti mobil, monggo gitu kan. Nah bayangkan semua kasih sayang itu dicurahkan, ya, semua sokongan dan curahan material itu dialihkan ke jutaan anak lain, which is itu beneran ada, ya, beneran ada anak lain dan jumlahnya bukan ribuan doang, beneran jutaan atau malah lebih gitu kan, yang kurang mampu gitu loh. Kan kontrasnya luar biasa tuh. Geng-gengnya Crazy Rich gitu loh. Bayangkan kalau orang tua mereka tidak menspoil mereka seperti dulu, masih cinta, tapi tidak apa, pembuktian cintanya tidak dengan conspicuous consumption itu loh. Tidak dengan konsumsi yang berlebih-lebihan itu loh. Wah, kamu ulang tahun ya? Apa, pestanya habis uang 100 juta. Undang siapa datang nyanyi gitu kan. Penting gak sih gitu loh. Nah, kalau itu yang terjadi setelah kamu bermeditasi, apakah itu skenario yang buruk? Gitu loh. Makanya ini ada di slide terakhir kita kasih lihat. Gambar orang bolong tapi kan. Apakah bakal kayak gitu nanti wujud anakmu kalau kamu bermeditasi? Enggak kok. Enggak kok. Karena kadang-kadang cinta yang kita pikir cinta, enggak beneran cinta loh. Nah, selalu dalam konteks ini, meditasi bisa berperan untuk mendekonstruksi beberapa definisi, beberapa perasaan yang kamu pikir ada. Dan enggak hanya ada, tapi ada dengan solid. Nah, setelah kamu meditasi, kamu bongkar semuanya. Benar enggak sih? Kamu bertanya kembali, evaluasi. Lawang kurikulum aja berapa tahun sekali ganti kok. Kenapa cinta kamu tidak kamu evaluasi? Berapa lama sekali? Coba lihat, ini beneran nggak? Beneran cinta nggak sih? Dan kalau saya nggak kasih dia ulang tahun yang 100 juta sekali bikin acara yang di hotel bintang 10 gitu kan. Emang saya jadi nggak cinta ya? Kalau memang saya punya uang gitu ya. Beneran kasih aja gitu loh. Nah itu dia ceritanya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa interogasi dengan cara seperti itu. Nah, dengan pertanyaan retorika itu, maka kita bisa mengakhiri ya sesi kita hari ini. So, saya serahkan ke Mbak Ismi ya untuk menambahkan atau mungkin sedikit menginterogasi lebih lanjut apa yang sudah saya coba interogasi. Itu kan hal yang baik. Terima kasih Mas Andi. Menarik banget ya, semoga kita ditutup dan dihantarkan dengan
pemahaman bahwa ya kita bisa memahami kesenyataan lewat cara dekonstruksi. Ini contohnya dengan dekonstruksi cinta gitu kan ya. Nah, maksudnya ini bisa kita pahami lebih dalam ya, dan bisa kita relate dalam sehari-hari, misalnya dalam hubungan anak dan orang tua. Misalnya kayak saya bisa melihat bahwa kadang ada salah kaprah gitu, bagaimana cinta itu sama dengan memberikan material gitu, padahal ya mungkin anak ini sebenarnya memaknai cinta itu ya dengan pelukan gitu, atau dengan sentuhan, atau dengan curahan perhatian gitu, bukan material. Dan apakah itu cinta yang hakiki, yang cinta yang sebenarnya, ya inilah tugas kita gitu dalam memeditasikan si makna cinta itu. Di sini teman-teman boleh bertanya, boleh diketik di kolom chat, atau misalnya kalau ingin menyampaikan secara langsung, boleh di-unmute saja. Nah, tapi kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Gloria. Mungkin Kak Sandy bisa langsung baca. Nah, ini ditanya, apakah berarti kita adalah apa yang kita pikirkan itu memang benar ya? Saking benarnya, jadi klise gitu loh. Nah, bukti dari keklisean ini adalah kita hanya mendengar ucapan ini keluar dari sekelompok orang tertentu yang kita kenal dengan istilah motivator ya. Jadi sedih sih sebenarnya kalau kita membayang-bayangkannya. Hal yang beneran-bener kayak gini itu dikerdilkan gitu. Penyajian atau tafsir motivator sih nggak salah. Cuman ada proses pengecilan makna itu loh. Jadi ketika kita membayangkan kita adalah apa yang kita pikirkan, kita membayangkan orang yang pakai jas, teriak-teriak gitu kan ya, you are what you're thinking. Kalau kamu mau sukses, kamu bisa sukses loh gitu loh. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan, selalu asosiasinya gara-gara ada ya budaya motivator dan bisnis motivator ini, ya aku rasa jadi kerdil gitu loh. You are what you think you are, ya jadi kayak konotasinya ke sukses, ke apa ya, lu mau jadi orang kaya nggak, kasarnya gitu. Kita nggak beneran memikirkannya dengan cara yang paling filosofis gitu loh, dengan cara yang paling eksistensial misalnya. Dengan misalnya bayangkan gini ya, bayangkan kalimat ini kita bayangkan tapi dengan tujuannya itu bahagia gitu loh. Bukan sukses material ya, tapi bahagia. Jadi kalau saya memikirkan hal-hal yang tidak bikin saya bahagia, maka logikanya saya tidak akan bahagia. Kan seperti itu. Sebaliknya, jika saya memikirkan hal-hal yang bikin saya bahagia, maka saya akan bahagia. Nah, pertanyaannya kan kemudian jadi menarik. Pertanyaannya adalah, hal-hal macam apa sajakah yang bisa bikin saya bahagia? Ya. Atau sebaliknya. Nah, di situ baru mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus beralih ke filosofi. Misalnya kan filosofi banyak sistemnya. Kalau yang saya coba sajikan kan namanya Buddhisme tuh. Nah, misalnya dari Buddhisme, apa-apa aja sih yang bikin saya nggak bahagia? Apa? Negative thinking, dengki sama orang itu bikin saya nggak bahagia. Kenapa gitu? Oh, marah bikin saya nggak bahagia. Kenapa? Ya udah, buktikan aja sendiri kan ya. Nah itu loh. Jadi hal-hal yang kayak, kenapa kita Maitri meditation? Kenapa saya menebarkan cinta? Kok klinik banget ya? Memancarkan cinta kepada belalang sembah, kepada lalat hijau atau lalat sese gitu. Mana bisa, mereka kan nggak punya frekuensi yang sama dengan kita. Dan emangnya cinta itu energi ya? Cinta itu kayak gelombang radio apa? Bisa dipancar-pancarkan. Kalau lu nggak percaya pun, cinta itu gelombang energi gitu ya. Dulu kan ada namanya tanaman gelombang cinta ya. Anturium gitu ya. Nah, kalau nggak percaya pun, dia itu gelombang, nggak apa-apa. Poin paling penting kan adalah you are what you think you are itu. So, kalau kamu memancarkan cinta dengan meditasi, ya kasar-kasarnya kan maksudnya adalah berarti di momen tertentu dalam hidupmu,
The only thing yang kamu pikirkan yang cuma cinta itu. Setara sama jangkrik, dia nggak mau menderita. Saya pun nggak mau menderita. Saya pukul dia, dia mati, sakit. Kalau dia lebih gede dari saya, dia yang pukul saya. Sakit nggak? Sakit. Nah, dia masuk kamar saya, ya mungkin nggak sengaja. Kalau saya bisa koeksistensi dengan dia, ya udah saya biarin dia di kamar saya. Tapi kalau saya nggak bisa terima, ya saya usir dia dengan cara paling damai, dengan cara paling non-violent, the most peaceful way imaginable, kan gitu ya. Nah, kalau kamu membayangkan seperti itu, ya bahkan tanpa nuansa metafisik pun, ya itu pasti hal yang baik buat kamu. Karena yang kamu pikirin bukan hal yang buruk. Kalau kamu lagi mikirin cinta di otakmu, kamu nggak akan bisa mikirin benci dong. Ya guru saya selalu bilang hal yang seperti ini loh. Kalau kamu memikirkan cinta, nggak mungkin kamu bisa mikirin benci. Guru saya bilang, koin itu ada kepala, ada ekornya gitu. Kalau koin yang muncul kamu tos gitu ya, yang muncul itu kepala, nggak mungkin ekor lah. Kalau kamu tos dia yang keluar ekor, nggak mungkin kepala. Gitu loh. Gelap itu adalah tiadanya apa? Cahaya. Terang itu adalah adanya cahaya. So nggak mungkin gelap tapi terang. Ya, gelap ya gelap. Mati lampu kamar gelap. Terang ya terang gitu loh. Cuma bisa milih satu. Nah, apa yang kamu pilih? Apa yang mau kita pilih? Kan seperti itu. Ya kan ya? Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi kita. Benar. Ini bukan efek placebo, efek psikologi, efek sugesti kayak Romy Raphael main-main hipnotis. Enggak loh. Beneran aja kalau kamu mikir enggak, you suffer, itu doang. You nggak butuh seorang penghipnotis untuk meyakinkan kamu. Lu coba mikirin tentang orang ya. Pikirin yang buruk-buruk tentang dia. Pikirin ada kerjaan, deadline, tapi yang kamu pikirin worst case scenario-nya. Itu bagus. Cuma kalau dipikirin makin dalam kan jadi paranoia. Mikirin besok saya mau presentasi ini rapat. Aduh bisa nggak ya? Aduh slide saya bagus nggak ya? Aduh saya nanti besok gagap nggak ya? Ya lu pikirin lu besok gagap ya beneran besok jadi gagap kan memang gitu doang otak manusia. What you think will happen ya beneran will happen. Nah jadi menarik gitu loh. Jadi bukan soal psikologi doang, bukan soal kesuksesan doang. Ini beneran, you kalau punya pemikiran, ruang pemikiran itu terbatas, pada satu momen tertentu cuma bisa diisi oleh satu macam pemikiran. Ya silakan pikir sendiri gitu loh. Pemikiran macam apa yang mau kita isi kepada diri kita. Kalau saya mau jadi orang yang happy, ya saya akan memikirkan hal-hal yang happy. Apa itu hal-hal yang happy? Ya semua hal yang bikin happy lah. Memikirkan, oh ya kecoa happy, ya saya happy misalnya kan ya. Dia ingin hidup sebagaimana saya. Dia happy, saya happy. Semua happy. Kan enak. Tapi kalau kita mulai, wah kamu kurang ajar, pukul kecoa. Gini loh, kecoa sama manusia kan jauh ya. Saya kan pukul kecoa kan kecoa, nggak mungkin saya transfer itu ke manusia. Beda kasus. Oh enggak. Ada yang namanya pengondisian, habituation. Kita kalau nggak mulai dari hal yang kecil, kita nggak bisa mulai dari hal yang besar. Gitu loh. Saya nggak pernah ketemu langsung atau nanya langsung sama Mandela, sama Mahatma Gandhi, tapi saya yakin mereka nggak bunuh serangga kok. Untuk bisa memaafkan musuh kayak Mandela gitu ya, kamu harus bisa menyebarkan cinta ke yang lain-lain, ke yang kecil-kecil dulu, nggak bisa langsung gede. Saya ingin jadi pahlawan umat manusia, lalu tiap hari masih sembarangan gitu kan, masih berangasan gitu kan, lihat kucing ngeong ngeong ngeong, lihat anjing gunggung, dia gunggung lu timpuk dia pakai batu gitu ya, atau lu tinggal di apartemen lantai berapa terus ada anjing lewat, iseng aing siramin pakai air biar dia kabur gitu. Nah, kan kamu pikir itu nggak ada hubungannya ya sama aksi kamu menjadi pejuang kemanusiaan. Ya ada lah. Ada dong gitu loh. Objek itu kan cuma objek. Kalau lu punya emosi, ya memang X, ya objeknya mau kayak gimana pun ya X ini akan dominan.
Tapi kalau misalnya emosi yang dominan adalah Y, ya objeknya mau kayak gimana pun, ya kamu akan Y gitu loh. Jadi makhluk mah ya apa aja, sama aja. Yang penting esensi yang kamu kasih ke mereka tuh kayak gimana. Esensi yang kamu bayangkan ya berarti apa yang kamu pikirkan. Nah itu menjadi kamu. Jadi kalau aku boleh menambahkan kalimat ini, aku mau bilang gini, kita adalah apa yang kita pikirkan, ya. Apa yang kita pikirkan menjadi kita, dan apa yang kita pikirkan itu juga menjadi dunia di sekeliling kita. Karena kita udah ngomong karma nih. Kita udah ngomong kesaling bergantungan. What you think, pikiran itu kan karma, kalau kata teori karma. Apa yang kamu pikirkan menjadi sebuah tindakan. Menjadi sebuah act of becoming. Ya, sebuah aksi menjadi. Gitu loh. So, kamu berpikir kamu begini, ya kamu begini. Dan pemikiran bahwa kamu begini akan menciptakan sosok makhluk yang tindak tanduknya ditentukan oleh pikiran kamu yang memikirkan bahwa kamu itu begini. Nah, tindak tanduk yang berdasarkan pada pikiran bahwa kamu begini itu ya akan mempengaruhi dunia dong. Kalau kamu pikir bahwa membunuh makhluk hidup nggak salah, ya kamu akan mempengaruhi dunia. Akan ada banyak makhluk tak bersalah yang mati gara-gara kamu. Dan kalau kamu orator yang ulung, kamu bisa menghasut orang-orang lain agar berpikiran sama seperti kamu. Bahwa nyawa makhluk lain itu sia-sia, bunuh saja. Nggak apa-apa. Nggak ada dosanya. Misalnya gitu. Jadi pikiran nggak hanya bikin kita. Pikiran bikin kita, dan karena kita terbikin oleh pikiran, kita juga pada gilirannya membikin dunia. Dan para makhluk yang mengisi dunia itu. Kalau karmamu gede, maka tindakanmu impact-nya gede. Kalau karmamu kecil, kayak karma saya kecil, maka tindakan kamu yang hanya punya impact ke orang-orang terdekat. Kalau saya bertindak, ya paling yang kena pasangan saya. Tapi coba seorang raja marah, Kim Jong Un marah misalnya, berapa ribu orang bisa mati tuh. Kalau saya marah enggak. Kalau saya marah paling yang mati lalat, paling yang mati belalang. Kalau Kim Jong Un marah, yang mati separuh populasi bisa. Kan dia paling hebat. Nah, makanya tergantung nih. Tapi kan apapun ceritanya, mau lu Kim Jong Un, mau lu orang biasa, lu punya karma. Dan karmamu, sekecil apapun, itu powerful. Tetap ada impact ke orang lain. Ya, nggak separuh populasi korut, tapi kan tetap ada orang lain yang kena. Ya orang lain 1, 2, 3 emang kecil, tapi emang bukan orang apa? Kan cuma berapa ekor anjing, emang bukan makhluk. Nah, dengan kesadaran itu loh, kita bisa beneran paham kenapa meditasi itu penting. Jadi, saya ingin berterima kasih pada pertanyaan yang begitu seolah-olah remeh ya, tapi bagi saya ini dalam banget. Karena ini bisa mengantarkan saya pada poin yang mungkin saya luput untuk membahasnya, yaitu bahwa pentingnya meditasi. Pentingnya meditasi yang visualisasi. Seperti misalnya meditasi Maitri. Bayangkan aja, I love myself, I love myself. Lama-lama, I love my beloved one, I love my beloved one. Lama-lama, I love my friend. Ya, I love my colleague. Lama-lama, I love my enemy. Lama-lama, I love my nemesis. Nemesis kan level yang lebih tinggi lagi dari musuh doang gitu kan. Yang lama-lama lu cinta semua. Gitu. Jadi berhasil. Ada efeknya. Teman-teman kalau nggak percaya ya silakan dicoba. Biar percaya. Karena tanpa teman-teman coba pun teman-teman sebenarnya sudah mengalami efek dari sisi yang sebaliknya. Ya. Teman-teman kan sudah mengalami nih rata-rata. Sisi dari kalau kita negative thinking kita menderita. Kita jadi nggak positif gitu loh. Beneran kita jadi anxiety-nya menggebu-gebu gitu loh. Nervousnya kayak aduh jadi susah tidur segala macam yang aduh siapa sih yang diuntungkan gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lain ya mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan ngomong apa ya? Nggak tahu ya. Kita bayang-bayangkan dulu. Mungkin kita akan ngomong nirwana. Biar lebih seru gitu ya. Dari kesenyataan ke nirwana gitu loh. Tapi untuk sekarang saya undur diri dulu. Saya kembalikan ke moderator ya.
Oke, terima kasih Ko Sandy. Sebenarnya menarik sekali ya, kayak kalau boleh menambahkan sebenarnya kita itu menanggapi apapun lewat perilaku yang sebenarnya self projecting gitu. Jadi anxious kita, kekecewaan kita, atau apa kecondongan kita, yaitu sebenarnya yang tercerminkan pada perilaku kita gitu, entah itu terhadap orang lain atau menghadapi siapapun. Ya itu tadi aku mau coba rangkumkan ya, self projecting. Dan sebenarnya saya sudah masukkan link di kolom chat nih, kalau misalnya teman-teman tertarik ingin melakukan sendiri Maitri meditation atau meditasi cita kasih. Atma kebetulan sudah membuat guide meditationnya, bisa dicek di YouTube, link yang sudah saya share di kolom chat. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memulai mempraktikkan cinta kasih secara bertahap. Dan kita masih juga ada kelas menjadi bestari di minggu depan, jadi akan saya kabari lebih lanjut di grup untuk tema dan melalui Zoom atau Google Meet ya, karena kali ini kita baru pertama kali pakai Zoom. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya teman-teman sudah meluangkan waktunya malam ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya sehat selalu, dan sampai jumpa ya.